Parfum press yang wanginya paling aku suka tuh kayaknya si Garden of Eden ini. Tapi ini enak banget, ini kedua favorit aku. Jadi termasuk wangi yang nggak terlalu aku suka. Kalau kalian lagi capek, kalau kalian misalnya aduh pengen seger nih, atau lagi di jalan pengen merasa fresh, kalian tinggal pakai parfum ini aja. Karena kayak 2-3 semprot pun wanginya udah langsung kecium. Review parfum dari orang yang ya nggak ngerti-ngerti parfum banget is back. Jadi hari ini aku mau nge-review lagi parfum lokal yang sebenarnya udah viral di mana-mana. Tapi akhirnya aku jadi penasaran juga. Sampai kemarin aku membeli parfum ini dimana harganya murah banget karena jatuhnya satunya itu sekitar 14 ribuan. Ini tuh kalau beli segini harganya 118 ribu dan isinya itu ada 8, jadi jatuhnya kan 14 ribuan satunya. Nah hari ini aku akan ngebahas wanginya apa aja. Siapa tuh diantara kalian ada yang kepikiran pengen beli produk ini tapi masih bingung, masih ragu, atau kalian udah punya beberapa warna pengen nambah warna yang lainnya. Sebenarnya Lilith and Eve kemarin aku juga sempat beli parfum satunya lagi nih, ini tuh kalau nggak salah yang terbarunya. Tapi aku akan ngebahas yang parfum full size-nya ini nanti di video terpisah. Kalau video ini rame, nanti aku akan bahas parfum ini beserta dengan beberapa parfum baru aku lainnya. Aku udah pernah bilang, aku tuh paling nggak bisa kalau beli parfum harus blind buy gitu ya. Jadi cuman denger orang nyeritain ini tuh wanginya begini-begini, aku langsung, oh aku tahu nih wanginya apa. Nggak kebayang sama sekali. Makanya aku seneng banget kalau ada brand-brand yang ngasih sampel-sampel kecil gini untuk dijual. Jadi kan sebelum kita beli, kita bisa mempertimbangkan kira-kira yang wanginya enak tuh yang mana gitu ya. Produk ini tuh awalnya viral karena katanya botolnya yang tidak bisa pecah. Aku nggak ngerti sih, mereka jualan parfum tapi yang dikedepankan adalah botol mereka yang nggak bisa pecah, yang sampai dilempar-lempar gitu sama orang. Nah sampai akhirnya aku jadi kepo juga nih, jadi penasaran ini wanginya enak nggak sih atau botolnya doang nih yang nggak bisa pecah. Terus udah gitu harganya itu kalau beli yang full size-nya biasanya 97 ribuan gitu satunya. Tapi kalau kalian cek di e-commerce-nya atau di toko orange-nya, mereka sering banget ngadain promo kayak buy one get one, ada diskon dan bla 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 segala macamnya. Jadi kalian bisa cek aja. Aku sudah mencoba semua wanginya. Klaimnya sendiri sih wanginya tahan 4-5 jam dan menurut aku wangi sembriwingnya tuh tahan sampai 2 jam. Sisanya sih kalau yang kayak di gitu dia masih tercium, tapi kalau misalnya sampai 5 jam sih di aku enggak ya. Kalau di baju dia lumayan awet. Di baju tuh sampai besoknya tuh masih nyisa si wanginya, tapi bukan yang sampai kayak sembriwing banget. Ya untuk harga 90 ribuan ini oke sih menurut aku. Ya udah, kita langsung cobain semua warnanya sambil aku ceritain sama kalian berdasarkan pengalaman aku aja ya. Kira-kira seperti apa dan alasannya aku suka atau enggak dan alasannya kenapa gitu. Kalau baca di si packagingnya, katanya ini tuh termasuk ke dalam Eau de Parfum yang secara general memiliki kandungan parfum sekitar 15-20%. Yang pertama aku akan coba dulu ini yang Daisy, terus si parfumnya tuh kayak ada glitter-glitternya gitu loh di dalamnya. Menarik sih menurut aku, dan ini kalau diperhatiin dari dekat cantik gitu jadinya ya. Tapi kalau pas dipakai di badan enggak yang jadi glittery gitu juga sih. Oh iya, walaupun mungkin kalian melihat ini ukurannya 14 ribu tapi kecil, ini dipakainya berkali-kali juga tetap lama gitu habisnya. Karena aku udah pakai ini banyak, beberapa hari, nggak yang langsung habis gitu. Karena memang kayak 2 semprot juga udah cukup gitu, si wanginya udah keluar. Nah ini aku coba dulu yang Daisy. Oke, kalau kalian nonton review aku yang waktu nge-review parfumnya Marshmallow, ini wangi Daisy itu mirip sama wangi yang aku kurang suka. Wanginya tuh lebih ke fresh, floral, dan juga ada pear-like-nya gitu. Nah, sebenarnya untuk top notes-nya sendiri ada strawberry, violet leaf, ruby red, grapefruit. Nah, untuk heart notes-nya sendiri ada gardenia, violet petals, dan juga jasmine. Nah, terus untuk base note-nya dia ada musk, white woods, dan juga vanilla. Ini wanginya wangi yang menurut aku rada pasaran, jujur yang si Daisy ini. Kalau kalian suka yang Daisy ya nggak apa-apa, namanya parfum kan selera ya. Ini tuh banyak dipakai sama anak-anak muda dan memang masih remaja, dan ini warnanya girly banget sih menurut aku. Dan ini termasuk wangi yang nggak terlalu aku suka. Karena wewangian seperti ini, yang wanginya exactly seperti ini, biasanya di badan aku tuh ujung-ujungnya jadi bau asem sih kalau di aku ya. Oke, yang berikutnya ada Black Opium. Ini juga sama, dalamnya ada glitter-glitternya juga.
Kalau misalnya Black Opium yang dari YSL, kayaknya setahunan lalu aku pakai, aku punya full size-nya, dan aku suka banget sama wanginya Black Opium. Mau orang bilang banyak KW-nya, mau orang bilang wanginya pasaran, tapi aku suka banget si Black Opium itu, karena wanginya tuh bener-bener semriwing ya, dipakai 2 semprot aja, sampai malam tuh bener-bener wangi, dan orang tuh bisa mencium wangi kita gitu. Nah ini akan aku semprotin. Untuk wanginya sendiri, ini tuh Geranium Warm Vanilla. Jadi memang wanginya ada vanilla-vanilla gitunya. Bisa dibilang aku hampir selalu suka wangi yang seperti ini sih. Balik lagi, ini selera ya. Oke, aku udah pernah pakai Black Opium yang dari YSL-nya, dan aku juga pakai yang ini. Bedanya apa? Ini bedanya kalau yang Black Opium YSL itu wanginya tuh lebih kayak apa ya, lebih tajam, tapi wanginya nggak nyegak. Nah, kalau yang ini wanginya tuh mirip banget, tapi agak nyegak gitu. Jadi kalau ngomongin wangi masih lebih wangi yang si YSL, tapi dia tuh nggak nyegak, di hidungnya tuh nggak sampai nusuk gitu. Sedangkan kalau yang ini tuh agak sedikit nusuk, tapi wanginya memang mirip banget sama Black Opium. Nah, buat aku sendiri sih kalau Black Opium gini, cewek cowok bisa pakai sih ya. Nah, untuk yang Black Opium ini tuh wanginya kerasanya elegan, seksi gitu, terus kayak misterius sedikit. Aku suka wangi-wangi yang kayak gini. Untuk top notes-nya sendiri, dia itu pear, pink pepper, dan orange blossom. Sedangkan untuk yang middle notes-nya sendiri, coffee, jasmine, bitter almond, dan licorice. Dan vanilla, patchouli, cheddar, dan cashmere wood sebagai base note-nya. Oke, ini aku beralih ke Garden of Eden. Ini wanginya seger banget, dan jujur kayaknya parfum press yang wanginya paling aku suka tuh kayaknya si Garden of Eden ini. Nah, top notes-nya itu pear dan melon. Aku tuh suka banget wangi pear karena segernya tuh fresh banget dan terwakilkan sama parfum yang ini. Dan warnanya juga sesuai, warnanya hijau nih ya, seger banget. Tuh kan, ini tuh kayak begitu dicium masih ada manisnya sedikit, tapi lebih ke seger banget. Aku udah pakai produk ini. Biasanya parfum-parfum seger tuh akan berakhir bau asam sih di aku, tapi untuk yang ini enggak. Makanya aku suka banget. Setelah 3 jaman wanginya masih enak banget. Mungkin karena untuk base note-nya sendiri tuh ada musk, patchouli, rhubarb, dan juga amber. Jadi wanginya tuh enak banget, seger, tapi enggak yang terlalu asam gitu. Ada manis-manisnya. Lalu ada yang forbidden fruit. Warnanya merah. Nah, kalau misalnya yang ini, yang forbidden fruit, kita tuh bisa merasakan wangi citrus yang langsung kerasa. Ada freshnya, ada floralnya, tapi si citrusnya tajam banget. Untuk top notes-nya sendiri ada jasmine, saffron, orange, dan marigold. Dan untuk heart notes-nya ada ambroxan, everneal. Terus cedarwood, ambergris, dan fir balsam sebagai base note-nya. Kalau misalnya aku ada salah ngomong, maaf ya, karena aku tuh memang bukan yang pecinta parfum banget. Tapi aku tuh pengen banget nge-review produk ini, supaya kalau misalnya kalian pengen beli, setidaknya ada bayangan. At least gini, kalau kalian nonton review dari orang yang memang sudah jago parfum, kadang membingungkan. Karena menggambarkannya detail, tapi bahasanya nggak ngerti gitu. Tapi kalau ini aku berusaha mereview berdasarkan apa yang aku cium dan aku suka. Untuk yang ini, wanginya feminim banget. Bingung sih aku menjelaskannya, disebut seger banget enggak, disebut manis banget enggak, tapi ini tuh wanginya super sweet dan enak banget sih kalau menurut aku ya. Ini tuh cocok banget buat kalian yang kalau misalnya pakai baju sukanya pakai dress gitu. Nah, terus kalau kalian lewat wanginya ini tuh kerasanya jadi cantik aja. Oke, yang berikutnya aku punya yang Fallen Angel. Kalau buat aku, si Fallen Angel ini tuh wanginya lebih kayak wangi cowok sih, kayak parfum cowok. Jadi kalau buat kalian yang suka wangi-wangi parfum cowok, kalian bakal suka sama wangi ini. Ini tuh ada citrusnya, ada wangi woodnya, ada floralnya, dan ada musk-like-nya. Tapi buat aku pribadi, ini tuh bukan yang wangi feminim, ini tuh lebih kayak cocok dipakai sama suami aku gitu sih wanginya. Ini tuh ada bergamotnya, orange, dan juga grapefruit sebagai notes-nya. Terus kalau untuk heart notes-nya ada rose, lychee, dan jasmine. Terus kalau untuk base note-nya ada patchouli, vanilla musk, dan juga vetiver. Setelah yang daisy tadi, ini yang kedua sih yang aku kurang suka. Karena wanginya tuh tajam banget, kayak wangi-wangi cowok, macho, seger sih sebenarnya. Tapi aku nggak terlalu suka. Maksudnya kalau aku lihat cowok pakai parfum ini, menurut aku akan wangi dan akan keren. Tapi kalau cewek pakai ini masih terlalu kayak cowok sih wanginya ya.
Jadi kalian ingat-ingat kalau kalian suka yang girly-girly, kalian jangan beli yang Fallen Angel. Berikutnya ada yang wanginya Dream of Heaven. Ini warnanya pink gitu dalamnya. Kita semprot ya. Kalian suka bunga mawar? Aku suka wangi bunga mawar, aku suka wangi yang ada citrusnya. Tapi sepertinya citrus dicampur dengan bunga mawar bukan selera aku, karena ini langsung kayak aku nggak terlalu suka. Wanginya sendiri ini tuh floral, rose, dan juga citrus. Top notes-nya sendiri ini tuh Italian Mandarin. Terus kalau untuk hard notes-nya ada rose, Egyptian jasmine. Nah, kalau untuk base note-nya ini ada patchouli dan juga musk. Ini udah ini lagi lama-lama makin gak enak sih. Jadi menurut aku ini nggak terlalu favorit aku. Jadi kita skip aja ya. Wanginya tuh wangi rose banget dicampur dengan wangi citrus banget gitu. Wangi bunga rose dicampur dengan buah jeruk. Menurut aku tidak untuk bersama sih ya. Yang berikutnya ada yang wanginya Night Demon. Ini wangi-wangi yang ini aku suka nih biasanya, yang balsamic gitu ya. Nah kayak ini nih, ini wanginya tuh wangi yang unisex, bisa dipakai sama cowok dan lebih ke kayak wangi cowok sih, tapi masih bisa dipakai sama cewek. Wanginya seger banget. Ini tuh wanginya lebih ke powdery, balsamic, dan wanginya tuh lebih ke warm gitu lah ya. Ini aku suka nih wangi-wangi yang powdery gini. Kayak lebih semriwing gitu sih wanginya. Dan wangi masknya tuh lebih kayak kecium banget. Untuk top notes-nya sendiri dia ada lily, ilang-ilang, galmanum. Terus kalau untuk hard notes-nya ada musk, lily jasmine, and rose. Terus udah gitu untuk yang base note-nya itu ada musk, iris, jasmine, oak moss, rose, amber, vanilla, vetiver, patchouli, dan peach. Dan menurut aku untuk yang ini wanginya tuh memang tidak bisa dibilang yang kayak terlalu manis apa terlalu seger. Tapi ini enak banget. Ini kedua favorit aku nih. Favorit aku juga setelah yang mana sih tadi yang aku bilang aku suka. Setelah aku tadi suka Black Opium, Garden of Eden, Forbidden Fruit. Nah ini yang Night Demon ini menurut aku recommended juga, terutama buat kalian yang suka wangi-wangi yang ada powdery-nya gitu. Nah ini yang terakhir yang Goddess Angel. Apakah kita akan menjadi angel kalau pakai produk ini? Ini salah satu parfum yang menurut aku wanginya enak juga. Karena dia tuh ada jasmine, floral, dan rose. Nah kalau wangi jasmine sama rose aku suka. Ini tuh langsung kecium banget si jasmine-nya, tapi yang enggak terlalu tajam banget di hidung ya. Untuk yang si Goddess Angel ini tuh sebuah definisi wangi kalau misalnya kita habis mandi, habis keramas, seger, nah kita tuh pasti pengen wanginya kayak gini. Bener-bener fresh banget. Jadi kayaknya kalau kalian lagi capek, kalau kalian misalnya aduh pengen seger nih, atau lagi di jalan pengen merasa fresh, kalian tinggal pakai parfum ini aja. Karena ini wanginya enak banget sih, sumpah enak banget. Untuk top notes-nya sendiri dia itu jasmine, terus kalau misalnya hard notes-nya dia ada tuberose, dan untuk si base note-nya ada rangun creeper. Nah untuk parfum-parfum ini tuh sebelum aku review untuk daily aku pakai dulu, dan menurut aku ini nggak cepet habis sih karena wanginya lumayan bertahan, nggak yang harus disemprot di banyak tempat, karena kayak 2-3 semprot pun wanginya udah langsung kecium dan sudah langsung semriwing gitu. Itu yang aku suka dari produk-produk ini. Kayaknya habis ini aku mau beli yang Black Opium 1 sama yang si Goddess Angel 1 sih, karena wanginya enak banget. Kalau video ini rame, nanti aku akan review parfum aku yang tadi. Terus aku juga punya parfum yang judulnya Smells Like Nothing. Judulnya unik banget kan, sama yang Avicenna. Itu range harganya kalau nggak salah mirip-mirip deh. Kalau misalnya kalian penasaran, tulis di kolom komentar. Nah, paling segitu dulu videonya. Makasih udah nonton videonya dari awal sampai selesai. Kalau misalnya masih ada pertanyaan atau kalian mau ngasih rekomendasi produk untuk di review berikutnya, tulis di kolom komentar ya.